Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puji Mustafa. Pada video kali ini saya akan mencoba melakukan konfigurasi VLAN di Cisco Packet Tracer ya. Oke, kita mulai saja. Cisco Packet Tracer kita buka. Cisco Packet Tracer itu simulasi untuk hardware Cisco ya, itu simulasinya. Nanti kita juga bisa membandingkan gimana sih yang simulasi, gimana sih konfigurasi pada hardware Cisco itu sendiri ya. Oke, sekarang kita akan mencoba konfigurasi VLAN. VLAN itu kepanjangan dari virtualan, jadi namanya virtual itu tidak nyata ya. Jadi kalau kita bayangkan VLAN itu biasanya kalau jaringan satu komputer itu satu jaringan ya, media pengantarnya satu komputer itu biasanya media pengantarnya dilalui oleh satu jaringan saja, satu network saja ya. Nah, dengan VLAN kita bisa satu jaringan satu media pengantar dilalui oleh dua jaringan, dua network, tiga network, boleh, itu menggunakan konfigurasi VLAN. Oke. Untuk konfigurasi VLAN kita membutuhkan switch. Ini switch. Kita switch, nah ini saja pakai switch. Kita end device nya, komputernya kita buat jadi 4 saja. Sudah ada 4, kita hubungkan. Untuk menghubungkan komputer dengan switch kita menggunakan kabel strike ya. End device ke switch biasanya kabel strike, ke end device dengan end device itu kabel cross. Nah, kalau secara teori pengalamatan, teori IP address, ketika IP address di network ini sama, satu kelas dan satu segmen, itu otomatis semua bisa terhubung. Tapi dengan menggunakan VLAN, walaupun ini satu network, satu kelas IP-nya satu kelas dan satu segmen dan satu subnetting, itu bisa tidak saling terhubung kalau kita menggunakan VLAN. Kita coba samakan dulu IP address-nya, kita setting IP address-nya. Satu saja. Oke. Udah. Tiga. Nih, kalau settingan tidak ada konfigurasi switch, ini otomatis nih PC ini ke sini bisa terhubung, ke semuanya bisa terhubung. Kenapa? Karena konfigurasi IP address-nya sama ya, satu kelas dan satu segmen. Ya, itu sih sama, pasti semua terhubung. Oke, kita coba. Kita simulasikan menggunakan ping saja ya. Kita coba gunakan ping. Ping ke 192.168.1.2.
terhubung ya. Nah 1.3 sama terhubung, 2.4 sama terhubung ya, semua terhubung. Oke, jadi VLAN itu membatasi atau memisahkan jaringan berdasarkan nanti ID VLAN-nya ya. Secara defaultnya semua jaringan ini terhubung ke VLAN 1. Oke, secara defaultnya itu ada VLAN 1. Nah, di sini ada VLAN 1. Nah, ini nih VLAN 1 ya. Nah, ini semua interface ini itu terhubung ke dikonfigurasi menggunakan VLAN 1. Oke, munculkan always show label. Oke deh ya. Nih, semua interface pada switch ini terkonfigurasi ke VLAN 1. Oke, kita mulai konfigurasi VLAN. Nantinya seperti ini. Nantinya kita akan coba pisahkan ini kemudian dengan ini ya. PC0 akan terhubung ke PC2 dan PC1 akan terhubung ke PC3, namun IP-nya sama. Kemudian PC1 tidak bisa terhubung ke PC0 ataupun PC2 gitu ya. Nah, itu konfigurasi VLAN. Pokoknya PC1 hanya bisa terhubung ke PC3. Nanti kalau ada PC lagi di sini terserah mau dimasukkan ke kelompok A atau kelompok B ya. Atau kita namakan VLAN 10 atau VLAN berapa gitu kan. Oke. Konfigurasi VLAN-nya kita masuk ke switch-nya. Konfigurasi VLAN ada dua cara, menggunakan GUI ini atau menggunakan CLI ya, terserah suka-suka kalian, tapi lebih gampang sih di GUI. Untuk konfigurasi VLAN kalian masuk ke VLAN database. Nah, ini VLAN database. Nah, secara default semua interface pada switch ini masuk ke VLAN 1, semua interface ya masuk ke VLAN 1. Oke, kalau kita tidak percaya kita buktikan nih interface 01. Nah, ini VLAN-nya pasti hanya VLAN 1. 02 VLAN 1, VLAN 1, semua VLAN 1. Oke ya. Oke, kita masuk ke VLAN database untuk membuat VLAN-nya. Yang harus diisi adalah VLAN number dan VLAN name. VLAN number contoh kita akan buat VLAN 10 saja ya, dengan nama kita gunakan namanya kasih aja guru, kemudian add. Nah, ini ada VLAN 10 dengan nama VLAN-nya guru. Nah, kalau bahasa CLI-nya seperti ini, VLAN 10 name guru. Jadi VLAN 10 itu number VLAN-nya, ID VLAN-nya, kemudian name guru itu memberi nama VLAN-nya. Itu kalau di paket tracer ya. Ini di paket tracer, bukan konfigurasi sesungguhnya. Oke, kita buat satu lagi VLAN-nya 20 dengan nama siswa. Nah, jadi ini yang ini jaringan untuk guru, yang ini jaringan untuk siswa. Jadi masing-masing ya. Guru tidak bisa mengakses ke komputer siswa tidak bisa tidak bisa terkoneksi ke komputer guru ya gitu. Oke, lalu kita sudah buat VLAN-nya, kita konfigurasi VLAN-nya. Nih, lihat kalau kita akan mengkonfigurasi VLAN, kita lihat interface yang terhubung ya, kita lihat interface yang terhubung. Iya. Oke, sekarang kita akan mencoba konfigurasi. Pertama kita akan konfigurasi VLAN 10 ya, yang atas, yang guru ya. Kalau kita konfigurasi VLAN 10, kita lihat interface-nya. Ini ada FA0 apa nih?
masuk ke suite FA02 itu fast Ethernet 02 yang ini. Nah, ini kan fast Ethernet 02. Kemudian ininya akses, jangan tracking, akses harus ini VLAN-nya VLAN 10 ya untuk guru kan. Tracking itu jadi semua VLAN bisa melewati jalur itu, tapi kalau akses hanya VLAN yang ditentuk VLAN yang dibolehkan untuk keluar masuk jalur itu gitu ya. Ini akses, kemudian ini VLAN 10. Oke, udah. Kemudian ini FA03 klik di fast Ethernet 03. Ini akses, ini VLAN 10. Ya. Terus ini FA01 sama FA04 untuk siswa. FA01 itu VLAN-nya siswa VLAN 20. FA04 itu VLAN-nya VLAN siswa juga VLAN 20. Oke, ada itu konfigurasi VLAN-nya. Ini udah, kita coba cek. Pertama kita coba cek di PC ini, kita ping ke ini misalnya ke PC2 itu IP-nya 192.168.1.3 ya, itu kelihatan 1.3, maka kita akan ping ke sana 1.3 PC0. Ping 192.168.1.3 terhubung. Kita lihat nih yang ke PC1 1.2, kita coba ping ke 1.2, ping 192.168.1.2. Nah, RTO ya, request timeout tidak terhubung. Karena apa? Karena PC1 itu masuk ke dalam VLAN 20 dengan nama siswa ya. Jadi karena PC1 itu terhubung ke fast Ethernet 01 yang tadi kita set aksesnya untuk hanya VLAN 20, maka dari ini PC0 ke sini karena melewati VLAN fast Ethernet 01 itu beda VLAN dengan fast Ethernet 02 itu tidak akan terhubung gitu ya. Oke, ini kesini terhubung. Kita coba ke PC3 itu IP-nya 4, 1.4. Kita coba 4. Nah ya, request timeout jadi tidak terhubung. Oke, itu konfigurasinya. Itu kalau di Cisco pakai tracer ya. Kalau di Cisco-nya, sistem Cisco-nya itu agak sedikit berbeda. Ini untuk guru udah connect, kita udah bisa. Kan sekarang kita coba PC1 terhubung ke PC3. PC3 itu IP-nya 1.4. 1.4 ini 1.2 berarti 1.4 ya. Coba ping 192.168.1.4. Nah, terhubung ya, 1.4 terhubung. Ke sini terhubung, kita coba ke sini. Ini 1.1. 1.19168.1.1. 1 2 3 4 ya. RTO. RTO ya.
Ini tidak terhubung, request timeout, jadi di luar jangkauan atau tidak terhubung. Ini lossnya 100% ya. Kita coba ke 1.123 1.3. Jadi dari sini ke sini sama RTO juga, request timeout ya. Oke, tuh jadi berhasil. Jadi VLAN itu virtualan, jadi LAN-nya bisa kita kasih virtualnya, kita dapat membaginya. Walaupun ini satu topologi, cara idealnya juga ini konfigurasi IP-nya sudah sesuai dengan peraturan IP versi 4 kelas C ya, sudah sesuai, seharusnya kan terhubung. Karena beda VLAN itu tidak akan terhubung. Oke, mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.